Boleh dibantu di mute ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'azim. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, rahmat dan keberkahan di Jumat yang penuh berkah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga salawat serta salam itu Allah limpahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'innya. Dan semoga salawat serta salam serta syafaat itu Allah juga melimpahkan melalui Rasulnya dan sampai kepada kita, kepada anak cucu kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali di kajian subuh pagi. Insya Allah kajian subuh pagi di Jumat Berkah ini akan disampaikan oleh Ustadz Dedi Heriadi LC, tetap akan membahas tentang the power of Al-Fatihah. Namun sebelum itu, Bapak Ibu, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Bunda Empet, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Didi, kita minta wajangan dulu dari Bunda Empet. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pengurus dari Khalifah Tur yang memfasilitasi pagi hari ini dalam kajian Al-Quran dan ilmu-ilmu agama, kepada Pak Rustam sebagai owner dari Khalifah, dan para semua pendengar-pendengar dan guru-guru kita, ada Uwi selalu hadir di tengah-tengah kita bersama-sama. Mari kita sama-sama cari ilmu, tidak ada tua maupun muda, karena orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, sempat mengucapkan terima kasih kepada para jemaah yang ikut sama-sama dalam kajian ini. Semoga menjadikan berkah dan mudah-mudahan ilmu yang didapat ini untuk meningkatkan keimanan kita, supaya kita mempunyai bekal kelak untuk pulang ke akhirat. Dan bagi para ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah melaksanakan ibadah haji, tingkatkanlah ibadah-ibadah ini untuk menjaga kemabruran haji kita, karena sekarang ini waktu-waktu dalam kesempatan ini sedikit harus menunggu dan agak susah, tidak seperti dulu bayar pergi ke Mekah, tidak. Jadi harus benar-benar dijaga, ditingkatkan ibadah haji kita demi menjaga kemabruran ibadah kita. Itu barangkali apabila dalam penerimaan ini jauh dari sempurna, mohon maaf kepada para jemaah. Semoga semua akan senang dengan kajian-kajian dengan Khalifah ini. Terima kasih, Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ada, Mo? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Empet sudah memberikan wejangannya, dan terima kasih kepada Majelis Hegar Manah 10 ya yang sudah hadir. Mudah-mudahan sehat semua, dan terima kasih kepada pengurus Masjid Cipaganti juga, Pak Kuswara, mudah-mudahan sehat. Dan alhamdulillah ya alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Dedi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk menyampaikan kajian di pagi ini tentang the power of Al-Fatihah.
Tafadhol Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, suara saya cukup terdengar, Ustadz? Jelas Ustaz. Baik, Jelas. alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sedikit gangguan Ustaz sepertinya. Sinyal. Assalamualaikum Kang Dea. Sepertinya, waalaikumsalam Pak Mus. Sepertinya di Ustadz Didi ada gangguan sinyal. Tidak apa-apa, boleh diselingi dulu dengan satu Boleh. yang disampaikan. Boleh? Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sepertinya ada gangguan teknis dan di kolom partisipan sepertinya ada Ibu Gubernur ya. Sudah hadir. Terima kasih. Ada Ibu Artalia sepertinya. Ada Tad, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Ibu jam sunting Ibu. Aku kan baru bergabung sunting. karena setiap Iya. hari Jumat di Masjid Pakuan juga ada ngaji bersama begitu. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kerja Ustadz Didi mau dijadwalkan Ibu. Iya, insya Allah. Ya, ini Ustadz Didi mudah-mudahan ada segera ada gangguan teknis. Kang Dea Nyambut boleh dulu atau Boleh. sambut dulu sedikit. silakan Bu Ibu Gubernur mau menyampaikan sesuatu. Sedikit aja. Bu Ridwan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil asal rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah Allah yang mempertemukan kita pada subuh yang penuh barokah ini begitu ya. Sejauh ini saya diajak oleh Ibu Umpet begitu untuk bergabung dan saya senang sekali hanya karena memang di Masjid Pakuan itu setiap hari ada sholat subuh berjamaah, kemudian juga ada ngaji bersama, ada kajian tafsir, sehingga saya baru bisa bergabung pada hari ini. Namun saya bersyukur, terima kasih banyak kepada ini jajaran dari Khalifah ya, yang mendorong dan juga menghadirkan kebaikan melalui kajian subuh seperti ini begitu ya. Apalagi pengisinya adalah Ustadz yang sudah kita kenal bersama, guru kita bersama, Ustadz Dedi Haryadi ya, yang mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya mendukung dan mendorong kegiatan-kegiatan terkait dengan bagaimana menguatkan iman warga masyarakat begitu di tengah situasi kondisi yang tidak menentu seperti saat ini ya. Izin menyampaikan Ibu Umpet dan teman-teman, kondisi pandemi saat ini terkendali namun masih tetap ditemukan mereka-mereka yang juga terpapar begitu, bahkan beberapa orang dekat pun masih begitu ya, mereka terpapar pandemi COVID-19. Nah, oleh karenanya saya juga tetap mendorong bahwa kegiatan-kegiatan bisa dilakukan secara hybrid begitu ya. Kalaupun harus bertemu ya mungkin sebagian lainnya kita bisa melakukan jarak jauh saja begitu ya. Nah, saya juga sebetulnya sudah sangat rindu sekali kajian-kajian yang bisa dilakukan secara langsung begitu ya. Kita biasa untuk melaksanakan kegiatan itu takbik akbar, menghadirkan banyak orang begitu ya dari satu tempat ke tempat lain bahkan sampai ke pelosok desa begitu. Namun tentu kita harus bersabar. Yang paling penting adalah dimanapun kita berada silaturahmi bisa terus terjalin begitu ya. Ilmu juga bisa terus kita dapatkan dan mudah-mudahan yang paling penting kita mendapatkan berkah dan perlindungan paripurna dari Yang Maha Kuasa. Itu saja mungkin Kang Muh. Saya begitu ya sebagai bundanya Jawa Barat begitu terkait dengan kajian dari Khalifah Tur ini mudah-mudahan terus memberikan kebermanfaatan dan penguatan begitu ya bagi kita sebagai umat manusia agar selalu rahmatan lil alamin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun atuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon maaf sepertinya Ustadz Didi sedang ada gangguan teknis dan Assalamualaikum Ustadz Wijayanto.
Biasanya subuh begini. Ibu berkenan di dulu. Assalamualaikum Pak Rustam. Pak Rustam dulu nyambut tuh, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Mo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siapa dulu nih? Oh, Ustadz Wijayanto dulu. Saya sebentar mungkin. Monggo Pak Rustam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Khalifah Tur, saya ingin menyampaikan terima kasih Bu untuk Ibu Atalia yang sudah berkenan hadir pada kajian subuh pagi ini. Terima kasih untuk orang tua kami, Bu Umpet, yang sudah begitu gigih mensupport kami, baik untuk kajian maupun umroh, dan dengan rajinnya mengundang teman-temannya, jamaahnya untuk bergabung dalam kajian subuh ini. Sekali lagi terima kasih Bu Atalia, Bu Umpet, dan para asatidz lainnya. Sambil menunggu Ustadz Dedi, saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang perkembangan umroh saat ini. Jadi sudah hampir 2 bulan umroh untuk jamaah Indonesia dibuka dengan berbagai kondisi. Sudah ada sekitar 1.200-an sekarang sudah menunaikan ibadah umroh, dan sekitar 500 orang saat ini sudah ada berada di Tanah Suci, terutama di Madinah paling banyak ya, karena mendarat langsung di Madinah. Jadi umroh masih dalam prokes yang agak ketat. Pertama harus karantina dulu 1 hari sebelum terbang dan dites PCR sebelum terbang. Kemudian sampai di Saudi di karantina 5 hari. Kemudian setelah karantina 5 hari, 1 hari sesudah tiba dites PCR. Kemudian setelah 5 hari dibolehkan untuk pindah hotel, karena hotel karantina berbeda dengan hotel yang kita pilih. Kemudian rutenya selalu ke Madinah karena ada proses karantina. Setelah itu kita menunaikan ibadah di Masjid Nabawi dan kemudian pergi ke Mekah dan tinggal di Mekah selama 4 malam. 1 hari sebelum terbang itu tes PCR kembali. Dan setelah pulang ke Indonesia di bandara langsung dicek. Ada yang tes PCR di bandara, ada yang di karantina. Sampai saat ini masih 7 hari. Perlu diketahui mungkin umroh, regulasi umroh masih sangat dinamis, tergantung perkembangan Omikron atau pandemi pada umumnya ya. Mohon doanya semoga ya untuk kebaikan kita semua, semoga pandemi ini segera berakhir. Sudah sangat berat, ini kita 2 tahun lebih ya. Haji juga sudah 2 tahun kami tidak melaksanakan haji. Sudah pada rindu semua untuk melihat Tanah Suci ini. Ustadz Dedi ini tiap tahun berangkat, tapi sudah 2 tahun lebih tidak. Bukan tiap tahun, setahun bisa 2-3 kali Ustadz Dedi. Ya. Saya kira itu. Sekali lagi, hatur nuhun Ibu Atalia, hatur nuhun ya, sudah gabung. Terima kasih Bu Umpet dan para Ustadz lainnya. Saya kembalikan ke Pak Mo. Terima kasih. Ustadz Dedi sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Dedi. Baik. Alhamdulillah. Ustaz, suara saya cukup terdengar jelas? Jelas Ustadz. Ini mohon maaf boleh? HP. Kita kasih kesempatan dulu. Mati. Oh gitu. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto. Ya, Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu dari Ustadz Wijayanto. Langsung Ustadz Dedi aja udah waktunya. Siap. Enggak, Ustadz Wijayanto, saya lagi mengkondisikan dulu ini. Yang pasti Rasulullah bersabda, tolong diperhatikan ini sabda Rasul, jadi pasti benar. Wa ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang baik di mata Allah itu kalau dia paham agama. Maka pentingnya kita taklim, pentingnya kita memahami agama. Orang tidak dituntut untuk mahir di dalam semua hal. Boleh saja orang itu nggak ngerti apapun di dunia ini, tapi yang paling penting dituntut adalah kita paham terhadap agama. Maka bagaimana ahamiyah, fadilah, dan azimah dari orang taklim itu harus dipahami bersama. Banyak orang nggak paham tentang
bagaimana pentingnya memahami agama sehingga kegiatan taklim ini tidak dihargai dalam pengertian dikira orang beragama itu cukup, pokoknya menjalankan sholat saja. Nggak cukup. Orang sholat itu kalau tidak dengan keilmuannya, maka nanti juga tidak akan diterima. Karena al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah guidance-nya amal. Teman-teman khalifah ini serajin apapun kalau nggak sesuai dengan ilmunya, maka pahala kerajinan ibadah itu nggak diterima. Rajin banget orang khalifah ini jam 10 udah zuhur, jam 11 udah asar. Tahajud itu pagi, tahajud, siang tahajud, malam tahajud. Tidak bersesuaian dengan ilmu, maka nanti tidak akan diterima. Maka inilah pentingnya ilmu. Imam Nawawi sampai memberikan contoh betapa orang ilmu itu akan diselamatkan dunia sampai akhirat. Ahli ibadah itu, walaupun dia ahli ibadah, tapi karena kurang ilmunya, tidak terselamatkan dari satu hadis di mana ada orang habis bunuh 99 orang, tanya kepada ahli ibadah, bisa nggak diampuni? Nggak bisa, dibunuh jadi 100. Tapi begitu bertanya kepada ahli ilmu, selamat dia. Bisa nggak diampuni? Bisa, karena memang wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Nyatanya selamat. Contoh dari hadis ini tentu bukan sekedar pentingnya segera bertobat, tetapi juga betapa fadilah orang yang berilmu. Betapa pentingnya punya ilmu, kemuliaannya punya ilmu, dan juga bagaimana fadilah, keuntungan-keuntungan dari orang berilmu. Maka Masya Allah setiap hari, walaupun kadang-kadang double Zoom, sampai tadi malam saya sampai tengah malam pun, masih mohon maaf, saya pentingkan untuk mendengar ilmu-ilmu dari Asatid ini. Ustaz Dedi sudah siap, jadi saya nanti kualat kalau saya sampaikan, dan tolong nggak dicampur-campur bahasa Sunda, Ustaz Dedi. Pertama karena saya nggak paham, kedua nanti daripada Ustaz Dedi dicopot dari khalifah. Ya. Naon Ustaz, naon. Ya, silakan karena sudah siap Ustaz Dedi. Baik, terima kasih Ustaz Dedi. Kepada Ustaz Dedi silakan dilanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja yang teramat saya takdimi sepenuh hati Bapak Rustam Sumarna sebagai Direktur Khalifah Tur. Kemudian juga gurunda tercinta yang teramat saya rindukan karena Allah, yang teramat saya takdimi Ustadz Wijayanto. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan di Yogyakarta, keberkahan. Juga yang teramat saya takdimi, saya muliakan, saya hormati sepenuh hati Bunda Empet yang membersamai kita di kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah menganugerahi kesehatan, keberkahan Bunda. Juga yang teramat tentu saja yang saya takdimi sepenuh hati, saya muliakan ada Bunda Atalia. Mudah-mudahan senantiasa Bunda sehat, baik, berkah selalu. Salam takdim buat Bapak. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, puji syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di pagi hari ini bersama Khalifah Tur dan dihadiri oleh luar biasa oleh orang-orang spesial ya di pagi hari ini. Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi bagian terindah dari ampunan dosa demi dosa kita, dan mudah-mudahan menjadi bagian tersempurna dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk memantaskan dan melayakkan kita menjadi orang-orang yang hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Orang-orang yang mendapatkan kebaikan di dunia dan tentu saja kebahagiaan kelak di akhirat. Tadi mohon maaf terputus karena wifi di rumah mendadak mati. Ustadz Muh, Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi insya Allah. Baik, hari ini Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, kita masuk ke The Power of Al-Fatihah bagian kelima. Kita akan membahas satu ayat di dalam surah Al-Fatihah yang tentu saja sangat luar biasa, yaitu ayat ke-6 ya. Ihdinas siratal
mustaqim ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, hidayahi kami, as-sirata, ke jalan, al-mustaqim, yang lurus ya. Ini adalah ayat ke-6 di suratul Fatihah yang akan kita bahas di kajian kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, setelah kita memanjatkan pujian terindah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semuanya adalah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari bismillah, diakhiri dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semuanya adalah athina ilallah, pujian kita kepada Allah. Setelah itu baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di surah ini. Dan apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Hidayahi kami ya Allah ke jalan yang lurus. Makanya Al-Fatihah ini Bunda Empet, Bapak Ibu, itu mengajari kita sebelum meminta kepada Allah, puji Allah sebanyak-banyaknya. Itu pelajaran pertama. Bahkan kalau kita lihat Ustadz Mu, di sini pujiannya ada 5 ya. Tapi permintaannya 1. Bismillahirrahmanirrahim, pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, semuanya pujian. Kemudian setelah itu kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maka Ibu dan Bapak, dalam adab dan etika berdoa kepada Allah, sebelum meminta, kita memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ibu-ibu, kalau meminta kepada suami, sok puji dulu geura Bu. Pasti lancar geula. Ya. Oh ayah, kau bagian purnama dalam hidupku. Walaupun dalam hati pret bisa gitu Bu ya. Yang penting puji aja dulu. Itu sesuai dengan kaidah surat Al-Fatihah Ustaz Mu. Ya. Puji dulu. Ayah itu baik, ayah itu bager. Kalau ayah ngasih ke ibu buat iPhone, ayah jadi ahli surga, gitulah bahasanya ya. Setelah itu baru minta. Nah, Ibu dan Bapak, dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Sukordowi, judulnya Ad-Durus fit Tafsir, kalau orang Nasrani, Bapak Ibu, ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya mintanya material. Ya Tuhan, berikan kami roti yang cukup, berikan kami hidangan gitu ya. Tetapi menarik, di ayat yang kita baca berulang-ulang belasan kali dalam sehari ini, justru kita minta bukan material setemu, tetapi kita minta kepada Allah adalah hidayah untuk membawa kita ke jalan yang lurus. Dari banyaknya kebutuhan kita, Bapak Ibu, ini kelihatan wajah-wajah banyak kebutuhan. Dari sebanyak kebutuhan kita kepada Allah, kenapa di ayat ini kita hanya dituntun oleh Rasulullah untuk minta satu hal saja yang kita ulang setiap hari belasan kali itu. Padahal kebutuhan kita banyak. Coba saya tanya Ibu dan Bapak, apakah Bapak Ibu punya banyak kebutuhan kepada Allah? Nggak usah dijawab Bapak. Ini wajah-wajah yang saya sudah menjelaskan ya. Tapi kenapa Rasulullah itu hanya menuntun kita untuk minta satu hal saja, dan itu bukan materi. Hidayahi kami ya Allah ke jalan yang lurus. Sementara agama yang lain kalau minta sama Tuhan itu minta yang material gitu. Ini menarik untuk kita renungkan. Kenapa kita minta hidayah bukan yang lain? Dari semua kebutuhan kita yang banyak, kenapa cuma minta ini? Itu Bapak Ibu yang akan kita bahas hari ini ya. Sampai-sampai Bapak dan Ibu, ketika kita duduk saja di antara dua sujud, doa kita apa Ustaz Mu? Duduk di antara sujud, bismika Allahumma ahya. Wah, teman tidur atau Ustaz, teman duduk di antara dua tunduh itu mah ya. Ini doanya Bapak Ibu, Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ampuni aku ya Allah, rahmati aku ya Allah, cukupkan aku, tinggikan derajatku, berikan aku rizki, dan berikan aku hidayah. Ada hidayah juga Bapak dan Ibu dalam doa kita di antara dua
Doa sujud ini. Kan menarik untuk kita bahas. Kenapa di dalam ibadah terindah kita bernama salat, kita dituntun cuma minta satu saja kepada Allah di setiap berdiri kita dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim, dan ketika duduk kita dengan mengatakan wahdini, hidayahi aku ya Allah. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Satu jawabannya sebelum kita bahas lebih jauh, kenapa kita cuma minta dihidayahi ke jalan yang lurus? Kata Syukordhawi Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita sudah dikabulkan doa ini, maka sudah mencukupi semua kebutuhan kita. Itu jawabannya Bapak Ibu. Kalau sudah dikabulkan doa ini, itu sudah mencukupi semua kebutuhan kita. Syukordhawi mengatakan demikian. Ustadz, apa itu siratal mustaqim teh? Ya. Siratal mustaqim itu Bapak Ibu, penjelasannya banyak ya dari para ulama, tetapi kesimpulannya apapun yang Allah berikan dalam hidup kita yang membawa kita pulang ke surga, itu namanya siratal mustaqim. Kita dikasih pasangan. Dengan pasangan ini iman kita makin indah, ibadah kita makin rapi, surga kita makin dekat. Pasangan kita itu pun namanya siratal mustaqim. Nanti ibu ketika habis pengajian ini bilang sama suami, wahai siratal mustaqimku. Kata suami, ibu damang ya gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya katakan, kalau ayat ini dikabul sama Allah, maka sudah mencukupi semua kebutuhan kita. Karena siratal mustaqim itu secara makna apapun yang Allah berikan di kehidupan kita yang bisa memulangkan kita pulang ke surga, itu namanya siratal mustaqim. Jangan-jangan Bunda Empet, pertemuan saya pagi hari ini dengan wajah-wajah ahli surga ini adalah pengabulan Allah dari doa-doa saya setiap hari sejak puluhan tahun yang lalu. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Allah kabulkan. Saya ketemu dengan gurunda tercinta Ustadz Wijayanto. Belasan tahun ini bareng-bareng kita Ustadznya saling mengisi, saling berbagi, Ustadznya ada cie dikit. Dalam kebaikan. Saya bertemu dengan Bunda Empet sebagai guru saya. Saya bertemu dengan Bapak Rustam sebagai orang tua saya. Punten Pak disebut orang tua. Ketemu Bunda Atalia di setiap kajian Bunda ya, alhamdulillah kita beberapa kali bareng-bareng dalam kajian kita. Ini mungkin adalah jawaban dari Allah terhadap doa-doa yang kita panjatkan mungkin puluhan tahun yang lalu. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Karena tidak ada yang kebetulan di mata Allah. Semuanya sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustadzmu. Sejak kecil kita dalam sholat mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Allah kabulkan dengan memberikan rezeki dalam hidup kita. Yang dengan rezeki itu kita semakin dekat dengan Allah. Semakin mudah berbagi. Semakin mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Rizki itu namanya siratal mustaqim. Ibu berdoa, ya Allah berikan aku hidayahi kami ke jalan yang lurus. Hidayahi kami ke jalan yang lurus Bu, ketika masih belum menikah. Kemudian Allah kasih suami. Yang dengan suami ini, Masya Allah Bu ya, kita masih banyak belajar, kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin nampak Bu, surga itu dekat gitu. Ketika melihat suami itu. Ya. Maka suami ibu adalah siratal mustaqim. Makanya, kenapa kita cuma minta satu? Karena kalau ini sudah dikabulkan, sudah mencukupi semua kebutuhan kita. Ya. Masya Allah Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Inilah renungan pertama. Kenapa di setiap banyak kebutuhan kita kepada Allah, kita cuma minta satu saja. Hidayahi kami ke jalan yang lurus. Karena kalau ini sudah dikabulkan, semua kebutuhan kita sudah tercukupi. Karena apapun yang Allah hadirkan di kehidupan kita, yang membuat kita makin dekat dengannya, dan makin indah rute dan langkah kita untuk menuju pulang ke surga, itu semua disebut dengan siratal mustaqim. Mungkin Ustadzmu, pertemuan saya dan Ustadzmu juga mungkin akibat doa ini mungkin Ustadz. Ya, begitu.
Tapi walau alam bisawab. Baik Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban kedua Ibu dan Bapak yang dirahmati. Kenapa di setiap kebutuhan kita kepada Allah, Rasulullah hanya mengajari kita minta satu, yaitu hidayah. Sementara yang lain mah minta roti dan lain seterusnya di agama yang lain. Kata Dr. Ali As-Salabi, Ibu dan Bapak sekalian, kenapa kita cuma minta hidayah di ibadah terindah kita bernama sholat? Kata Dr. Ali As-Salabi, karena hidayah itu a'dhamun ni'am wal ataya fi hayatil mu'min, begitu. Karena hidayah itu anugerah paling indah, karunia paling agung, pemberian paling istimewa, dan kado paling terindah yang Allah berikan di kehidupan kita. Jadi Bapak dan Ibu, tidak ada anugerah Allah, tidak ada pemberian karunia dan kado yang dari Allah kepada kita yang paling indah dan paling menakjubkan itu kecuali ketika Allah ngasih hidayah. Baik ya, ini jawaban kedua dari pertanyaan di atas. A'dhamun ni'am wal ataya, kata Dr. Ali As-Salabi, itu bernama al-hidayah. Makanya Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, di Al-Hujurat ayat 17, Allah mengatakan kepada kita, Allah melimpahkan, ya, Allah melimpahkan nikmat. Apa nikmat yang berlimpah itu? Anhadakum lil iman. Ketika kita dihidayahi untuk bisa hidup bersama iman. Hujurat ayat 17. Maka Ibu dan Bapak, siapa yang saat ini kita sudah hidup bersama hidayah, maka dia sudah mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar disebut dengan anugerah terindah, ya. Sebagaimana salah satu lagu Ustadzmu, anugerah terindah. Baik, saya ingin menjelaskan dengan waktu yang tersisa, Ustadz, kenapa hidayah itu disebut dengan anugerah terindah dalam hidup kita yang melebihi anugerah yang lain? Yang Allah bilang di Al-Hujurat ayat 17, kalau kita sudah hidup bersama hidayah, kita sudah mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini Bapak Ibu sekalian. Kalau saya bilang kepada Bapak Ibu, ada anak kecil usianya 2 tahun. Saya punya uang banyak. Kira-kira berapa? Anak kecil 2 tahun bilang, saya punya uang banyak. Kira-kira berapa Bapak Ibu? 2.000. Tong julid teh nggak tuh Ustadzmu? Beli 2.000. Ya sekitar itulah saja 10.000 ya Ustadz. Sementara 2.000 lah. Anak kecil bilang, saya punya uang banyak, ya 10.000 lah. Ustadzmu bilang, saya punya uang banyak, Ustadz Dedi. Kira-kira berapa, Bu? Sambil bongkar-bongkar kasatmu. Mungkin kita berduga, oh Ustadzmu punya uang 2M gitu ya. Begitu. Amin, insya Allah Ustadz ya. Nah begitu. Kemudian misalnya Bill Gates bilang, Bapak Ibu, saya punya uang banyak. Kira-kira berapa, Ustadzmu? Mungkin unlimited, triliunan. Padahal kata-katanya sama. Anak kecil bilang saya punya uang banyak. Ustadzmu bilang saya punya uang banyak. Bill Gates bilang saya punya uang banyak. Tetapi kenapa taksiran kita berbeda? Anak kecil 5.000. Ustadzmu 5M insya Allah. Amin Ustadz ya. Bill Gates triliunan. Kenapa? Jawaban kita beda. Karena yang bilangnya tidak sama. Sekarang Allah bilang, saya punya nikmat yang berlimpah. Kira-kira berapa Ustadzmu? Tidak terbatas Bapak Ibu. Dan Allah bilang, nikmat yang berlimpah itu, Bapak Ibu, itu bernama hidayah. Maka orang yang saat ini sudah mendapatkan hidayah, dia sudah mendapatkan nikmat yang berlimpah. Pemberian siapa? Allah. Yang tidak terhingga, itu unlimited. Kan begitu Bapak Ibu ya? Masya Allah.
Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang saat ini sudah nikmat dan lezat hidup bersama hidayah. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahi kita nikmat yang berlimpah. Sampai Dr. Ali As-Salafi mengatakan tidak ada nikmat yang paling indah di kehidupan orang mukmin kecuali ketika dia sudah hidup bersama hidayah. Saya akan buktikan kepada Ibu dan Bapak. Kenapa hidup bersama hidayah itu adalah hidup yang berlimpah dengan anugerah. Hidup yang paling spesial melebihi anugerah-anugerah yang lain. Jawabannya 5. Insya Allah kita selesaikan dengan waktu yang tersisa. Bapak Ibu, saya potong-potong. Jawaban yang pertama ini. Kenapa kalau kita sudah menemukan hidayah, kita sudah menemukan nikmat terindah, anugerah teragung, kado terspesial Allah dalam hidup kita. Yang disebut di Al-Hujurat dengan nikmat yang berlimpah. 1. Karena kalau kita sudah menemukan hidayah, yurshidu ibadahu ila jami'il manafi. Allah akan tuntun hidup kita untuk mudah melaksanakan kebaikan. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi hidayah itu Bapak Ibu membawa kita ke dalam momentum-momentum kebaikan dalam hidup. Tidak ada yang bisa menggerakkan kita untuk bisa melaksanakan ketaatan kecuali mesin penggeraknya itu bernama hidayah. Ibu-ibu punya suami, Bu, itu penakluk gunung tertinggi di dunia. Tetapi ketika dia tidak bagus hidayahnya, tidak mungkin bisa melangkah kaki untuk ke masjid sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena yang menggerakkan kita dalam ketaatan itu mesinnya bernama hidayah. Ibu bilang sama suami, ayah ke masjid. Apa kata suami yang belum dapat hidayah? Bunda, bukan ayah tidak mau ke masjid. Ayah tidak bisa ninggalin bunda di rumah walaupun 5 menit. Gitu. Ibu jawab, pret. Gitu. Kenapa? Dan laki-laki mah harus ke masjid. Makanya kalau ibu cari mantu, Bu, 1, yang subuhnya ada di masjid, itu mantu terbaik. Hidayahnya berlimpah itu. Dan sekarang banyak Bunda Atalia ya, laki-laki yang di masjid itu, usianya Bu 80 tahun, 90 tahun itu. Mantu terbaik. Bapak sekalian. Ini Bapak dan Ibu. Tidak ada yang bisa menggerakkan kita dalam kebaikan, dalam ketaatan kecuali hidayah. Makanya apa yang mempertemukan kita pagi hari ini? Melingkar iman bersama orang-orang soleh di taman-taman surga. Karena kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, as'adu rihlah, traveling terindah fi hayatil mukmin. Dalam kehidupan seorang mukmin itu adalah melingkar iman, Bapak Ibu, bersama orang-orang soleh di taman surga. Itu traveling terindah. Seorang Bapak Ibu ya, as'adur rihlah, wisata terindah itu melingkar iman bersama orang soleh di taman surga. Saatmu apa yang disebut taman surga? Majlis taklim, kata Rasulullah SAW. Apalagi nanti melingkar imannya di taman surganya di Baitullah ya. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak kita segera diundang kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah di rumahnya, di tanah suci. Kembali bisa tawaf di kaki Ka'bahnya, menderaikan air mata di Mu'tajanya, berdoa di Hijr Ismailnya. Bapak Ibu melaksanakan kembali sholat malam di Raudhah Rasulnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu segera diundang kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga tercinta itu. Dan tentu saja saya diajak Bapak Ibu dan Ustadz Wijayanto. Promosi sedikit. Nah, Bapak Ibu ya. Ini rihlah terindah, ngaji bersama orang soleh itu rihlah terindah. Makanya kenapa Bapak Ibu tidak bolak-balik ke Eropa malah ngaji wae? Mungkin keuangan terbatas. Bukan itu. Karena kita sudah merasakan nikmat bersama orang-orang soleh insya Allah. Ini yang pertama Ibu dan Bapak sekalian. Makanya kita lihat surat ayat Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-An'am 125. Perhatikan Bapak Ibu ayatnya. Kalau Allah menginginkan hidayah kepada seseorang, Allah akan lapangkan, Allah akan ringankan, Allah akan buka, Allah akan senangkan dan bahagiakan hatinya
ketika melaksanakan ketaatan. Lihat ayatnya. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kalau Allah sudah menginginkan seseorang untuk diberi hidayah, Allah buka dadanya, buka hatinya, diringankan perasaannya, dibahagiakan hatinya ketika melaksanakan ketaatan. Itu hebatnya hidayah. Setiap pelaksanaan ketaatan itu ringan, Bu, lapang, ceria, bahagia. Semua kebahagiaan dan keceriaan dalam ketaatan dihantarkan oleh hidayah. Sebaliknya, kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada seseorang, setiap dia berbuat ketaatan, doyikon harrojan, dadanya terasa sesak dan sempit, seakan-akan sedang naik ke langit. Ustadzmu, bagaimana perasaan naik tangga ke langit? Berat, naik tangga gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu kalau orang belum menemukan hidayah ketika disuruh dalam ketaatan. Berat, harese, rarudat, rarungsing. Aduh, mohon maaf pada Ustadz Jayanto tadi nggak boleh bahasa Sunda ya. Ustadz, afwan Ustadz. Anda nggak usah dipecat ya. Wing. Apaan. Itu Bu. Ibu misalnya bangun jam 3 pagi. Tidur tahajud. Ibu teh bingung sampai istikharah Bu ya. Kata suami, ibu kenapa istikharah? Pak, ibu bingung ini mau tidur mau tahajud dan Allah belum memberikan jawaban. Berarti kalau ibu masih bingung antara ibadah dan tidak, hidayah kita belum bagus itu. Hidayah kita belum bagus. Bapak-bapak tadi subuh ke masjid entong. Itu hidayah belum bagus itu. Kenapa? Karena di hati masih ada rasa berat. Sementara orang dapat hidayah, Bu, itu ketika berbuat ketaatan ringan, lapang, ceria, bahagia. Saya bertanya sama Bapak Ibu, ini ketika kita ngaji, Bapak Ibu, ceria atau rudet? Mudah-mudahan ceria semua. Kelihatan wajah-wajah, ini wajah-wajah ahli surga semua, insya Allah. Senang ya, Masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, nah sedikit ya. Sedikit. Ini hadis Rasulullah SAW. Idza aradallahu azza wa jalla bi abdi khairan assalahu kila wa ma'asalahu qala yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan salihan qabla mautihi. Apa kata Rasul? Kalau Allah, Bu, sudah memberikan hidayah kepada seseorang, Allah itu beri madu. Kata Rasulullah. Jadi kalau Bapak Ibu itu sudah dapat madu, itu tanda Allah sudah memberikan kebaikan dalam hidup kita. Bapak Ibu sudah punya madu? Ini Ustadz madu naon? Para sahabat bertanya, wa ma'asalahu ya Rasul. Madu apa ya Rasulullah? Atau apa yang disebut dengan madu itu? Kata Rasul, yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan salihan qabla mauti. Yaitu orang yang dibukakan dadanya untuk senang melaksanakan ibadah sebelum kematiannya. Itu namanya orang sudah dikasih madu. Kata Rasul. Jadi siapa? Sepertinya ada gangguan lagi, Kang Dia. Ada gangguan lagi ya? Iya, kayaknya. Baik. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal. Kang Dia, apa yang bisa mau sampaikan? Assalamualaikum. Bunda Empet. Waalaikumsalam. Nah, boleh disambung dulu sebelumnya Ustaz Dedi ada sesuatu. Tangannya buat ini dong, nih ke bawah lupa. Ya. Dia membawa Karena surat Al-Fatihah itu diulang-ulang dibaca setiap hari, maka perhatikan betul makna dan artinya, karena itu menjadi syarat-syarat dari sahnya sholat. Seandainya kita tidak membacakan Al-Fatihah dengan betul, sholatnya pun tidak akan diterima. Dan dalam kesempatan ini, dan itu menjadi doa untuk kita, dan Allah menjawab doa-doa itu pada waktu kita membacakan surat Al-Fatihah. Kau memujimu, kata Allah, aku akan angkat derajatmu. Begitu.
Kau minta petunjuk kepadaku pada waktu ihdinas siratal mustaqim, aku berikan petunjuk untukmu. Maka kepada para jemaah yang hadir dalam kesempatan ini, bacalah Al-Fatihah itu sebaik mungkin, pelan-pelan, dan maknai semuanya, karena ini menjadikan jawaban-jawaban bagi Allah pada waktu kita memohon dan meminta, baik di dalam sholat maupun di dalam doa-doa kita. Alhamdulillah. Ustaz Dedi, assalamualaikum. Nah, udah Salam bisa. Ustaz Mo. Ya, silakan. Sudah bisa ya? Mohon maaf. Baik Ustaz Mo. Sekarang mudah-mudahan bisa lancar insya Allah. Silakan Ustaz. Silakan. Baik. Ibu dan Bapak, yang kedua, ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau Allah sudah memberikan kebaikan kepada seseorang, sudah memberikan hidayah, itu tandanya adalah dia sudah berlimpah dengan madu. Madu di sini tentu saja bukan madu perhutani dan lain sebagainya. Ciri madu itu adalah orang yang diringankan dadanya, dilapangkan hatinya untuk bisa melaksanakan ketaatan sebelum kematiannya. Jadi Bapak dan Ibu, apa kata para ulama? Bahwa kenikmatan ibadah itu tidak ditentukan oleh usia kita, tetapi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hidayah di kehidupan kita. Karena Bapak dan Ibu sudah sangat paham, usia tidak mengubah apapun kecuali membuat kita menua. Usia tidak menjanjikan kita makin taat. Usia tidak menjanjikan kita makin soleh. Usia itu kerjanya cuma menuakan kita saja. Sementara ketaatan dan kenikmatan ibadah tidak kita dapatkan dari usia, tetapi dari pilihan ketika Allah sudah memberikan hidayah di kehidupan kita. Usia itu cuma membuat ibu-ibu lah dari imut-imut menjadi, nah gitu saja Bu usia itu ya. Usia itu membuat bapak-bapak Pak dari subhanallah menjadi astagfirullah sajalah begitu ya. Sementara Ustadz sekarang saya bisa nikmat hidup bersama ketaatan, itu dihantarkan oleh hidayah bukan oleh usia. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, saya percepat Bapak dan Ibu, kenapa hidayah itu disebut oleh Ali As-Salabi sebagai nikmat terindah dalam kehidupan kita. Bahkan kata Hujurat ayat 17, hidayah itu tanda berlimpahnya anugerah Allah di kehidupan kita. Karena alasan yang kedua, wa illa daf'il madar. Karena hidayah itu bisa mencegah kita dari kemaksiatan. Ini mohon maaf saya tidak sampaikan slide-nya Ustaz Mu karena pakai HP, wifi saya sedang ada bermasalah. Mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, karena hidayah itu bisa mencegah kita dari kemaksiatan. Jadi orang dapat hidayah itu, Ibu dan Bapak, semakin sulit berbuat kemaksiatan ketika orang semakin mudah berbuat dosa itu. Makanya kalau Bapak dan Ibu sudah penuh dengan hidayah, Bu, ibu-ibu kemudian atau bapak-bapak buka HP, Bu ya, kemudian lihat gambar yang tidak bagus, itu hati sudah nolak gitu Ustaz. Tidak mungkin nerima kalau kita melihat sesuatu yang tidak halal gitu. Maka kita akan tutup HP dengan mengatakan astagfirullah. Kenapa? Karena hidayah menuntun kita untuk tidak nerima ada sebuah kemaksiatan yang terjadi dalam hidup kita. Nah kita mati balik ya Bu ya, buka HP, ada gambar yang tidak bagus, Ibu bilang istighfar tapi di zoom gitu. Astagfirullah tapi di zoom gitu Bu ya, aduh, Masya Allah. Ya Pak Koswara ya. Begitu Ibu. Hidayah itu membuat kita makin tidak ridho, makin tidak bisa menerima ketika ada kemaksiatan terjadi di depan kita. Ibu-ibu punya suami, Bu, subuh itu jam 4 lebih 7. Ini bangun jam 7 lebih 4 gitu. Ibu tuh nggak bisa nerima. Anak-anak sudah balik tapi belum sholat subuh. Hati kita nggak bisa nerima, pasti sedih itu, Bu. Itu namanya hidayah. Ya. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, suami belum bisa subuh berjamaah ke masjid, anak-anak belum bisa sholat karena sudah balik. Hati kita sedih karena hidayah itu yang ada di hati kita tidak bisa menerima sebuah kemaksiatan terjadi. Indah sekali Bapak Ibu sekalian. Misalnya ibu-ibu dengar ada yang gibah, Bu. Itu telinga kita sudah nolak. Nggak mungkin nerima kita terus mendengarkan gibah itu. Ustadz, saya mah tidak menggibah, saya mah menjadi penikmat pasif. Penikmat pasif ya. Apa kata Ibnu Qayyim?
antara yang menggibah dan yang mendengarkan itu fi ismus sawa, sama-sama dosa. Kan begitu Bapak Ibu ya. Makanya kalau ibu dan bapak hidayah sudah bagus, ada yang bergibah, itu pasti akan di-cut. Karena telinga kita nggak bisa nerima, gitu. Nggak bisa dengarkan. Ada rasa hati tidak ridho gitu. Nah kita mah kan ada yang gibah, astagfirullah, terus kumaha, gitu. Engkau astagfirullah, tapi terus kumaha, gitu. Nah ini Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Makanya apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim, ya ibadi kullukum dolun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kata Rasulullah, wahai hambaku, setiap kamu pasti tersesat dalam hidup ini, pasti berbuat maksiat dalam hidup ini, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Maka kata Rasulullah, mintalah hidayah, ya. Ini hadis qudsi. Maka kata Allah, mintalah hidayah kepadaku, pasti aku akan berikan hidayah kepadamu. Karena ibu dan bapak, kalau kita tidak dibersamai hidup ini dengan hidayah, kita akan mudah dolun, kata Rasul. Akan mudah tersesat, akan mudah berbuat kemaksiatan. Dan kalau manusia, Bapak Ibu, sudah tersesat, itu kata Allah, bal adollu, bahkan lebih tersesat daripada hewan. Contoh, kalau ada kambing Bu, masuk ke kebun singkong, yang diambil kambing apa? Kalau ada kambing masuk kebun singkong, yang diambil kambing apa Bapak Ibu? Daunnya. Pengalaman masing-masing. Paling daun saja. Tapi kalau ada orang yang tidak punya hidayah, masuk ke kebun singkong, yang diambil apa? Kebunnya, Ustaz. Semuanya. Ya itu pengalaman masing-masing, silakanlah Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu, kalau orang nggak dapat hidayah, dia akan daya rusaknya akan lebih besar daripada makhluk Allah yang lain. Makanya kata Allah itu, tidak ada yang paling indah di kehidupan kita untuk minta kepadaku, kecuali minta hidayah. Kenapa? Hidayah memudahkan dan meringankan kita dalam ketaatan, tetapi mempersulit kita dalam kemaksiatan. Kalau Bapak Ibu sudah nikmat di dalam ketaatan dan makin tidak nikmat di dalam kemaksiatan, kira-kira itu indah nggak Bapak Ibu? Keindahan itu dihantarkan oleh hidayah. Mudah-mudahan kita semua, betul kata Bunda Empet tadi, mudah-mudahan kita orang-orang yang senantiasa berlimpah dengan hidayah, agar semakin nikmat di dalam ketaatan dan semakin sulit di dalam kemaksiatan. Ya. Baik, Ustadz, ini ada waktunya mungkin? Baik, Ustadz. Jam 6. Ini sudah jam 6. Iya. Mungkin dulu saja, Ustadz ya. Boleh, ada beberapa pertanyaan juga di kolom. Ya, ini ada 5. Karena saya tadi ada masalah soal koneksi, Ustadz Muh. Mungkin kita potong dulu untuk dilanjutkan di boleh kesempatan berikutnya, insya Allah. Siap, Ustadz. Tapi ada sekali lagi saya mohon maaf. Baik, Ustadz, terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan Ustadz dari Ibu Yuniarti. Bagaimana sikap kita ketika hidayah itu datang, akan tetapi hati, akal, fisik tidak tergerak? Sangat berat. Padahal hidayah itu sudah ada nih. Contoh, misalkan ada anak menangis, ada fakir miskin yang harus dibantu, tapi kita malah melewatkan. Bagaimana sikap kita terhadap hidayah itu? Baik. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Ini spesialnya hidayah Bapak Ibu. Tidak bisa kita berikan kepada orang yang kita cintai. Kenapa? Karena hidayah itu betul-betul hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak Ibu dan Bapak kita soleh tapi pasangannya tidak soleh? Nabi Nuh, Ibu ya, itu pasangannya nggak soleh. Ibu siapa istrinya Nabi Nuh? Namanya? Bunuh ya Bu ya, biar gampang. Ya. Siapa istri Nabi Lut, Bu? Bulut. Itu mereka itu istri Nabi, Bu.
tetapi tidak menemukan hidayah. Kenapa? Karena Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kau cintai. Ini spesialnya hidayah. Nggak bisa kita sembarangan untuk bisa memberikan ke semudah orang. Karena hidayah itu betul-betul pilihan Allah yang sangat spesial, Bapak Ibu sekalian. Maka Ibu dan Bapak, tidak ada nikmat yang paling agung kecuali Allah sudah menghidayahi kita bersama keluarga untuk dalam kebaikan itu. Kenapa? Karena itu betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri belum tentu bisa menghidayahi istri suaminya, anaknya. Bahkan ada ya, Bu ya, satu keluarga itu yang tidak bisa membangun ketaatan bersama-sama di rumah loh, Ustadz. Saya sering sampaikan kepada Ibu dan Bapak, keindahan sebuah rumah bukan dari kemegahannya, tetapi dari kenikmatan membangun ketaatan bersama-sama itu. Itu Bapak Ibu. Karena definisi rumah bagi orang beriman itu bukan dilihat dari kemegahannya, tetapi dari kenikmatan membangun ketaatan bersama keluarganya. Rumah bagi orang beriman itu kan bukan sekedar tempat makan, Bunda Telia, Bunda Empet ya, tempat istirahat, tempat tidur, Pak Koswara ya, bukan sekedar itu. Tetapi definisi rumah bagi orang beriman itu, bagaimana di tempat itu kita betul-betul bisa membangun surga ketaatan bersama-sama yang bisa mengantarkan kita untuk bersama-sama mendapatkan surga kebahagiaan nanti di akhirat. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau satu keluarga Bu sudah nikmat dalam ketaatan, tidak ada anugerah yang paling indah melebihi itu semua. Kenapa? Karena hidayah nggak bisa kita beli dengan sebanyak apapun harta yang kita miliki. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Namun, kalau Allah sudah menghunjamkan hidayah di kehidupan seseorang, hati nggak bisa nolak. Makanya tadi saya agak bingung dengan pertanyaan Bu Yuniarti ya. Allah sudah memberikan hidayah, tapi orang tidak tergerak dalam kebaikan. Itu enggak, Bu. Pasti kalau orang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti hatinya akan tergerak untuk senantiasa ringan dan mudah dalam kebaikan. Makanya Ibu Yuniarti, lamun orang Sunda di punten Ustadz Wijayanto. Punten Pak Sunda orang Sunda, Pak. Kalau kita susah di dalam ketaatan, hararese gitu ya, ngaji susah, ini susah, itu tanda hidayah belum Allah hantarkan dengan baik di kehidupan kita. Maka Ibu dan Bapak, tidak ada yang paling penting dan paling prioritas untuk kita pinta kepada Allah sepanjang siang dan malam, kecuali minta dihidayahi di jalan yang lurus. Itu melebihi kenikmatan apapun. Itu Ustaz Mo, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Cuman satu pertanyaannya hari ini Ustaz. Baik, alhamdulillah Ustaz Mo. Mohon maaf saya ini agak banyak masalah di wifi, di koneksi. Baik, kecuali kalau dia tidak tergerak mungkin sudah khatamallahu ala qulubihim misalnya kayaknya. Betul. Nanti disebut dalam bahasa Imam Al-Ghazali itu hatinya sudah mati Ustaz Mo. Kan hati itu didefinisikan 3 ya, ada kolbun salim, kolbun marid, dan kolbun mayit ya. Ada hati yang kolbun marid, dia bisa berbuat ketaatan, tapi juga sering berbuat kemaksiatan. Itu namanya hatinya sakit. Namun kalau hati sudah mati, dia tidak bisa tergerak di dalam kebaikan. Disentuh Al-Quran, susah, mohon maaf. Disentuh kebaikan juga susah. Itu hatinya sudah mati. Dalam definisi Ustadz Mu disebut dengan khatamallahu ala qulubihim. Hatinya sudah tertutup. Itu Ustadz. Baik. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Dedi, juga para guru-guru kita, kajian pagi ini insya Allah rekaman kajian ini juga dapat disaksikan kembali melalui channel YouTube Khalifah Tur. Dan untuk rekaman kajian-kajian Ustadz yang lain ya di setiap pagi, silahkan di subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya supaya dapat update kajian-kajian subuh pagi. Baik, itu saja Kang Dea, sebelum ditutup apa yang bisa mau sampaikan informasinya? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah update per tanggal 28 Januari Khalifah Berbagi mencoba untuk membagi kepada saudara kita pasca erupsi. Khalifah Berbagi di tahap 2, total dana yang terkumpul 25.666.421 rupiah, dan sedekah kajian subuh alhamdulillah 4.319.000 rupiah.
serta ada titipan wakaf Quran untuk para santri yang terkena dampak erupsi di Semeru, 70 Al-Quran. Dan ini sudah cukup, sudah terpenuhi. Jazakumullah khairan katsira. Semoga menjadi pahala yang tidak terputus dan menjadi wasilah membuka pintu rahmat dan keberkahan. Dan jangan lupa program Khalifah untuk umroh di tanggal 9 dan 23 Maret 2022. Silakan daftarkan segera. Para petugas sudah ada di kolom fitur di chat ya. Siapa yang dihubungi? Ada Kang Dea, ada Bu Ana, ada juga boleh ke saya juga ya untuk mendaftar umroh. Jangan lupa, dan insya Allah besok Bapak Ibu yang dimuliakan Allah akan dipandu atau pemateri yang akan menyampaikan adalah Dr. Haji Ali Firdaus, spesialis anak, Master Hukum Kesehatan, dan materi yang disampaikan sehat dalam bingkai syariat Islami. Jangan lupa segera daftarkan putra-putri kerabat saudara untuk mendaftar di haji khusus. Kita tahu masa tunggu haji reguler itu untuk Kota Bandung itu di 21 tahun. Jadi kalau ibu bapak mendaftar di usia 40 tentunya akan berangkat di usia 71 tahun. Ini daftar masa tunggu di Jawa Barat kurang lebih 21 tahun ya. Solusinya adalah daftarkan segera di haji khusus ya. Dan masa tunggunya kurang lebih hanya 7 tahun. Fasilitas yang akan kami berikan adalah di maktabnya di 112 baik di Arafah maupun di Mina. Di Arafah sangat representatif untuk beribadah, mendengarkan khutbah Arafah karena di Arafah juga menjadi 3 ruangan. Satu ruangan untuk khutbah Arafah ini ya beda dengan maktab-maktab yang lain, dan ada untuk istirahat jamaah laki-laki dan jamaah perempuan, serta disiapkan 2 kamar mandi. Ini untuk jamaah laki-laki di maktab 112 di Arafah, dan ini adalah maktab di Mina di 112 ya, sangat representatif sekali. Solusi yang terakhir adalah untuk tidak terlalu lama menunggu untuk berangkat haji. Daftar di tahun yang sama, insya Allah jika visa approval berangkat di tahun yang sama. Ini adalah menggunakan visa haji furoda. Ya, silakan daftarkan untuk kerabat saudara. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rezekinya, memudahkan segala-galanya, serta Allah mengundang bisa beribadah haji ke tanah suci. Saya kira itu informasinya. Sebelum meninggalkan dunia yang fana ini, Ustadz Dedi. Waduh, Masya Allah. Khawatir memang setelah doa nanti. Boleh dipimpin doa dulu ya. Baik. Di penghujung kajian silakan. Baik, Ustadz Wijayanto, Bunda Empet, Pak Rustam, dan semua asatid. Bunda, mohon maaf, saya menutup kajian kita di pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf, materi kita belum selesai karena ada terkendala teknis, tapi insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang the power of Al-Fatihah bagian ke-6 insya Allah. Kita akan bahas tuntas tentang rahasia-rahasia indah dari kalimat ihdinas siratal mustaqim berdasarkan temuan-temuan para ulama-ulama kita di kitab-kitab tafsir yang sudah tersedia ya. Baik, mari kita tutup sama-sama dengan perbanyak kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Mari kita ungkap kalimat hamdalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas segala anugerah yang terindah yang Allah hadirkan di kehidupan kita, terutama anugerah usia. Karena dengan anugerah ini kita masih terus sempat memperbaiki ketaatan kita, keimanan kita, meminta maaf atas segala kehilapan di masa lalu kita, dan kita masih punya kesempatan untuk terus menyiapkan bekal-bekal terbaik kepulangan kita nanti ke akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang pantas kau ampuni segala kesalahan dan kehilafannya. Amin. Jadikan semua yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang pantas kau sakinahkan rumah tangganya, kau bersamakan dengan pasangannya di dunia dan nanti kelak di akhirat. Jadikan yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang pantas kau berkahi rezekinya, pekerjaannya, dan semua kehidupannya.
Dan kami juga mohon kepadamu ya Allah, solehkan keturunannya agar bisa memberikan banyak kebaikan buat agama ini di masa depan, bisa memberikan banyak kebaikan kepada sebanyak-banyak orang sejauh jangkauannya. Dan kami mohon kepadamu ya ilahana, jadikan yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang semakin pantas dan layak untuk bisa pulang kelak ke surgamu bersama-sama dengan orang-orang yang dicintainya. Amin. Mudah-mudahan ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu istiqomahkan kami semua dalam ketaatan sampai akhir hayat kami. Istiqomahkan kami semua dalam kenikmatan membangun ibadah bersama-sama keluarga tercinta sepanjang hayat kami, agar kami punya kesempatan untuk bisa bersama-sama penuh kebahagiaan nanti di akhiratmu. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitsana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustadz Dedi yang sudah menyampaikan materi di kajian pagi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa hari ini adalah hari Jumat yang penuh berkah. Jangan lupa sedekah, banyak sholawat, tilawah Quran, dan tentunya actionnya ya setelah kajian pagi ini untuk bersedekah. Baik, itu saja yang bisa mau sampaikan. Terima kasih kepada Ustadz Wijayanto, terima kasih Bunda Empe, terima kasih Bunda Maria yang sudah menyempatkan hadir. Salam buat Kang Emil. Semoga sukses dan tetap terjaga dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga di Jumat ini sehat semua. Saya yang bertugas Muhammad Mo, Kang Dea, Kang Arya, dan tim kru Khalifah. Mohon maaf lahir batin dan semoga berkenan di pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.